terkait dengan adanya kenaikan pajak hiburan hingga 40%. Seperti apa tanggapan dan dampaknya sejauh ini, Pak? Iya, terima kasih ya. Berbagai tanggapan yang ada dari khususnya dari pengusaha spa, yaitu mereka punya asosiasi sendiri, yaitu Bali Spa Wellness Association. Kebetulan di bawah PRI, underbo PRI. Jadi mereka sangat luar biasa ini yang mengeluh sekali karena situasi ini baru recovery. Jadi tiba-tiba ada surat edaran ya tentang pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Badung khususnya dan juga ada di kabupaten yang lain seperti Tabanan, Gianyar sudah mengeluarkan perda itu. Ini adalah merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 2022. Jadi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta sudah mengeluarkan Perda Nomor 7 2023. Jadi ini tentang pajak daerah dan restribusi daerah yang ditetapkan 28 Desember. Jadi kan kaget juga nih, kita baru baru usaha, baru jalan mulai ya. Jadi syukur alhamdulillah, puji Tuhan, dan ini situasi pariwisata Bali sudah sangat membaik karena target kita 4,5 juta. Di akhir tahun 2023 kita mencapai 5,3 juta untuk Mhm. internasional turis dan domestiknya 2 kali itu. Begitu bangkit ya, terus tiba-tiba pajak daerah khususnya spa ini dinaikkan 40%, kan mereka pada teriak ini akan membunuh usaha-usaha daripada spa itu, karena spa ini kan tidak otomatis menjadi suatu jasa hiburan. Jadi kan kita lihat ini lebih condong ke wellness atau kebugaran. Mhm. Maka dari itulah kalaupun menaikkan jangan begitu dari 15% langsung ke 40% ya. Ini sungguh sangat luar biasa ironis sekali. Mhm. Karena di negara lain yang saya tahu Thailand bahkan menurunkan. Ya, kalau kita tetap akan melakukan kenaikan 40% ini akan membunuh bisnis kita yang notabene 90% ini adalah pengusaha lokal UMKM, Mbak. Oke, Ini artinya sangat PHRI kan cukup kaget berdampak dengan bahaya. keputusan pemerintah ini, Pak. Tapi, apakah sebelumnya pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi atau mungkin PHRI juga diajak duduk bersama untuk mendiskusikan terkait dengan kenaikan pajak ini, Pak? Nah, itu dia, PRI, saya selaku ketua dan juga ketua PRI Badung dan juga wakil ketua PRI Bali belum pernah diajak untuk melakukan sosialisasi soal ini. Jadi tiba-tiba saja harus diterapkan mulai 2024, ini kan cukup mengagetkan kita, sehingga mereka BSWA, Bali Spa Wellness Association, menyurati kita ke PRI. Kita sudah melakukan audiensi kepada pemerintah kabupaten yang ada di Bali. Jadi karena ini adalah pemerintah kabupaten ini adalah harus melakukan karena ini adalah merupakan undang-undang, tentu tidak bisa hasilnya tidak bisa Mhm. berbuat banyak. Nah, kami sendiri dari teman-teman akan melakukan judicial review ya. Jadi kami akan mengkaji, menganalisa dulu kenapa begitu signifikan menaikkan, sedangkan bisnis baru merangkak ya. Jadi itu yang kami keberatan. Jadi kalau kenaikan pun harusnya yang wajar ya, Mhm. dari Wajarnya 15% berapa persen, Pak? barangkali Dari 20%. 15%, pandangan Ya PHRI dari Bali. 15% ke 40% kan ini sungguh sangat luar biasa akan Mhm. membunuh. Kan siapa yang Mas Asa misalnya mau biasa spa eh, 500.000, terus ditambah lagi tax atau 40% ya, berapa? Apakah akan datang? Kan tentu akan mengurangi minat mereka Mhm. untuk datang ke spa. Itu yang terjadi. Jadi spa di Bali beda, hanya melakukan kebugaran ya, wellness yang terutama ini. Ini merupakan kearifan lokal juga. Itu yang terjadi. Maka dari itu mereka pada Mhm. teriak ini. Jadi Oke. mohon pemerintah pusat menjadi perhatian ya, perhatian khusus ini khususnya, atau bisa jangan dikategorikan hiburan karena spa ini kan dia dia spa itu per aqua ya, jadi spa per aqua. Jadi ini adalah mandi air, mandi uap dan segala macam, itu beda dengan hiburan-hiburan yang lain ya. Jadi Mhm. itu yang terjadi, makanya mereka sangat teriak dan sangat-sangat keberatan sekali, apalagi akan diberlakukan mulai awal 2024 ini. Dan pemerintah Kabupaten Badung juga sudah mengeluarkan sebenarnya Perda Nomor 7 2023. Maka dari itu kami sudah melakukan audiensi karena ini merupakan undang-undang adalah kewenangan daripada pusat. Maka dari itu Iya. kami juga akan melakukan usaha audiensi ke pusat atau di satu sisi
lakukan judicial review nanti. Mhm. Artinya kalau di Bali sendiri, imbas adanya kebijakan ini sangat memukul, sektor hiburan utamanya spa dan juga wellness ya, Pak Rai. Saya kan ke Bu Hana Suryani juga sudah bergabung bersama kami dari, Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta. Kalau di Jakarta sendiri, Bu Hana seperti apa sih, Anda melihat terkait dengan adanya kebijakan, kenaikan pajak hingga 40% ini dan seperti apa kondisinya di lapangan? Ya, terima kasih, eee, Mbak, dan salam hormat buat Pak Igusti, Pak. Saya Ya, Hana. kemana kalau Ya, Bapak. Eee, saya sebetulnya, Mbak, terkait undang-undang ini, saya sudah concern sejak 2019, Mbak. Sebenarnya sih jauh-jauh tahun. Tapi 2019 saya sudah mulai, ke sana ke sini sebelum undang-undang ini lahir nih, Mbak. Justru undang-undang yang lama itu sama, 0% sampai dengan tertinggi adalah 75 gitu. Nah, di 2022 ini, tiba-tiba lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu lebih seperti kena prank ya. Di tengah kita habis kena pandemi, 3 tahun nggak usaha, tiba-tiba, dikasih undang-undang seperti itu. Yang mana paling rendah 40%, paling tinggi 75%. Itu betul-betul kena prank lah bahasanya. Karena kalau kena hantaman kita bingung, nggak mungkin kalau kena, hantaman yang menghantam pemerintah sendiri, yang seharusnya melindungi kita, gitu. Jatuhnya malah saya bilang kalau satirnya saya mungkin ini salah ketik gitu. Ini jangan-jangan salah ketik, karena teman-teman ketua asosiasi yang lain sudah merapat, sudah sama-sama bagaimana kita ke MK yuk gitu. Kita ke MK untuk membuat biar ada kajian di judicial review bagaimana hal ini bisa terjadi karena betul tadi kata Bapak kita ini stakeholder itu nggak pernah dilibatkan gitu. Apalagi dengan keadaan seperti ini yang mana lucunya gini, setelah pandemi terlihat ada pergerakan usaha, tapi sebetulnya itu adalah memang tugas-tugas kami sebagai pengusaha yang memang harus menggerakkan ekonomi. Jadi Mhm. terlihat bergeliat katanya. Padahal Mbak, kami ini hidup itu di atas hutang. Kami setelah pandemi dengan zero lagi, dengan zero kita itu semua apa berbondong-bondong mencari pinjaman bagaimana akhirnya kita bisa membuat memulai lagi usaha kami. Mhm. Nah, kemarin saja Mbak dengan angka yang kalau karaoke, klub, atau bar itu kan 25%, itu saja sudah sangat memberatkan gitu Mbak. Nah, kalau spa kan Gria Pijat itu kalau di Jakarta 35, itu juga sangat memberatkan. Nah, yang lebih gemes nih, kalau saya bahasanya maaf nih, saya orang operasional, saya agak gemes. Jadi ada game changing setelah pandemi. Tapi dimulainya waktu pandemi, di mana tidak ada interaksi physically. Nah, ini ada interaksi online. Jadi ada hidden market nih, hidden pasar yang mana hiburan ini terjadi udah bukan di lokasi yang seharusnya. Mereka membuat private party sekarang. Di apartemen, di kos-kosan, di hotel, itu sudah terjadi, Mbak. Mhm. Dari mulai, party online party, dalam arti kita bilangnya bukan online offline ya, jadi hidden lah. Mhm. Bikin private party, di situ ada penjualan alkohol, Mbak, yang tidak terkendali, lalu di situ mohon maaf mungkin juga bisa terjadi prostitusi online karena, di situ ada transaksional, mungkin panggil-panggil, karena ini udah marak sekali, Mhm. saya mendengar ya dari, banyak masukan-masukan. Belum lagi kita nggak tahu, bagaimana, eee, kegiatan-kegiatan itu terjadi di apartemen-apartemen atau hotel. Kalau apartemen dan kos-kosan itu kan jatuhnya kan berdekatan langsung dengan masyarakat. Mhm. Nah, lalu sekarang yang marak juga bagaimana alkohol itu tidak terkendali justru. Mereka bisa beli dari online, which is kalau kita beli online itu nggak kena pajak, Mbak. Nah, yang kena Baik. pajak itu adalah penjualnya itu kena PPN, tapi, yang membelinya itu tidak kena gitu loh. Nah, kalau misalnya belinya adalah di lokasi tempat usaha hiburan, itu kan kena 25%, Mbak. Mhm. Nah, sebenarnya Artinya pemerintah ini tahu nggak? Ini yang bikin saya gemes, Mbak. Saya udah berapa kali bilang ke mana-mana, saya sering banget speak up, "Tolong dong
justru mereka-mereka itu yang harus ditertibkan. Oke, artinya